Iya lah. Ngapa ngono iki dedem dan mari ngono bisa. Nomor pinter ini. Hari ini. Ini mantan biu. Wis. Mantan ya. Kok dia mantan kok? Yang mantan lah ora duwe. Ini petengan akeh. Udah. Petengan. Iya. Oh mantannya akeh weh. Yuk ini mantannya biu. Ayo. Mengko ya, dari sekolah ya. Saat ini, Sekarang iya. bedang ora. Mantane kon ngisi wae. Mantannya menjahat. Oh jahat ya. Ibu-ibunya kan. Jahat pur mantannya. Aduh. Guru gila tak? Guru tak? Ya man. Ilal ustadi at-tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Kalian tahu pelajaran hari ini apa? Tidak tahu Pak Guru. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Kasih, Kasih tidak hadir Pak. sayang, Sayang juga Alfa Pak. cinta, Cinta tidak hadir Pak. Karena cinta tidak bisa ditambah kasih sayang. Pak Gerung loro kok diabsen. buat standar protokoler. Kenapa kalian gak pakai seragam? Seragamnya telas kayak tepek gitu kumbang mau Pak. Ben beda Pak dari yang lain biar mudah dikenal. Oh gitu, ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tugas yang kemarin tentang sejarah. Yang gawe kok video Oh biru. Tadi kan yang santai selo orang nyantik. Mudah beda kan. kan sing tetek ini nih. Ya. Wis ya. Urung Bu. Pada Oke, yang pertama langsung saja. Umar, ya maju. Aduh, ini panggil di sini nih. Di sini. kan sing tenang, sing selo, sing aso, sing tetek. Tuh Ajak goyang. ajak goyang. Aduh. Saya mau menceritakan tempat yang sangat bersejarah di Indonesia. Tempat ini adalah tempat yang sangat terkenal dan sudah populer di masyarakat. Itu kenapa pakai sarung? Lebih sunat Pak. Ini pegel ya Pak sama angkat. Dan saya pernah jalan-jalan di tempat sejarah itu. Lokasinya di Banyumas atau tempatnya Keradenan. Di situ saya main di rumah yang sangat tua dan bagus. Banyak orang yang sangat perhatian dan ternyata itu adalah tempat mantan saya. Loh, kok malah bahas mantan sih? Karena sejarah adalah masa lalu yang perlu dikenang seperti mantan kita. Mantan itu bukan sejarah, tapi sampah yang tidak perlu kita dikenang. Ya, kamu hukum berdiri. Sana, pinggir. Yang kedua, yuk, Rangga, maju. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Lawang Sewu, sedangkan dalam bahasa Jawa Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu tidak berarti gedung itu benar-benar punya 1000 pintu. Faktanya Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu, tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Dulunya, Lawang Sewu merupakan kantor kereta api milik Belanda. Belanda dan sekarang
Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi Indes Road, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintahan Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi NIS dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang-orang. Saksi di masa awal kemerdekaan, Indonesia tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api AMKA dengan tentara Kepetai dan Kodio Kutai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Karena sejarahnya inilah pemerintah Kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Setelah merdeka, Lawang Sewu berubah jadi kantor militer. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI, kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan. Jawa Tengah sebelumnya akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Pernah dinobatkan sebagai salah satu tempat paling angker di Asia. Yang namanya bangunan tua, besar dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Sudah heran jika akhirnya Belanda banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Oke, terima kasih. Caranya cukup bagus. Sana duduk. Nah, kayak sih nyontek, geng. Kalau gitu, kamu jadi gurunya saja ya. Oke, kalau sekarang saya jadi gurunya, sekarang pulang.